Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ardian Toro, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas tentang sejarah demokrasi terpimpin, yang mana ulasan ini akan saya gunakan sebagai tugas atau mata kuliah Pancasila. Penjelasan demokrasi terpimpin ini saya kutip dari jurnal Himawan Indrajat, Jurnal Sosiologi, volume 18 nomor 1 Universitas Lampung, yaitu salah satu fase penting dalam sejarah politik Indonesia yang berlangsung pada masa pemerintahan Presiden Soekarno sekitar tahun 1959 hingga 1965. Latar belakang munculnya demokrasi terpimpin yaitu setelah masa demokrasi liberal atau parlemen dari tahun 1950 hingga 59 ya. Indonesia mengalami kekacauan politik yang luar biasa. Kabinet sering berganti, rata-rata hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Partai-partai politik saling menjatuhkan satu sama lain dan pembangunan nasional tidak berjalan efektif. Soekarno merasa sistem demokrasi parlementer yang meniru Barat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam pidato pada 21 Februari 1957 yang berjudul Menyelamatkan Republik Proklamasi, beliau memperkenalkan konsep presiden, yaitu gagasan untuk mengganti demokrasi liberal dengan bentuk demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yang kemudian dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Soekarno menganggap demokrasi Barat adalah barang impor yang menyebabkan perpecahan karena adanya konsep oposisi, yaitu kelompok yang menentang pemerintah. Menurut Soekarno, semangat bangsa Indonesia bukanlah pertentangan, melainkan gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh nasional awal seperti Ki Hajar Dewantara, Sutatmo Suryokusumo, yang menekankan pentingnya negara kekeluargaan dan kepemimpinan moral, bahwa negara ideal dipimpin oleh Bapak yang bijaksana dan memimpin rakyat menuju persatuan. Ciri dan konsep demokrasi terpimpin ini, dalam konsepsinya, Soekarno ingin menciptakan sistem politik yang dipimpin oleh satu pemimpin nasional, tetapi tetap berdasarkan semangat gotong royong. Jadi ada 3 hal utama yang menjadi dasar demokrasi terpimpin ini, yakni 1. Kepemimpinan sentral, presiden sebagai pusat kekuasaan dan pengarah kehidupan politik. 2. Kabinet gotong royong, semua unsur masyarakat, nasionalis, agama, dan komunis disatukan dalam pemerintahan sesuai dengan konsep Nasakom yang digagasnya. Dewan Nasional, lembaga yang terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional seperti buruh, tani, pemuda, wanita, dan militer, bukan hanya partai politik. Dengan sistem ini, Soekarno berharap tidak ada lagi oposisi dan perpecahan. Semua elemen bangsa bersatu di bawah satu kepemimpinan nasional. Jadi, mungkin presiden pertama kita waktu itu mencoba merangkul semua elemen masyarakat. Langkah politik Soekarno setelah berkali-kali menyampaikan gagasannya, Soekarno akhirnya mengambil langkah besar untuk mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959 yang isinya membubarkan konstituante, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlakunya UUD sementara UUDS 1950, dan pembentukan MPRS serta DPAS. Dekret ini menjadi titik resmi dimulainya demokrasi terpimpin dan berakhirnya masa demokrasi parlementer di Indonesia pada waktu itu. Dan jangan lupa, demokrasi terpimpin ini juga memiliki dampak, yakni dampak positif, mungkin stabilitas politik sementara, memungkinkan konsolidasi kekuasaan di tangan presiden. Meskipun terbatas, stabilitas ini memberi kesempatan bagi pembangunan dan penguatan struktur pemerintahan di Indonesia. Demokrasi terpimpin ini sempat membawa stabilitas politik setelah masa kekacauan kabinet. Soekarno juga berhasil membangkitkan semangat nasionalisme melalui berbagai proyek besar dan diplomasi internasional seperti Konferensi Asia Afrika.
Ini patut yang bisa dibanggakan pada waktu itu ya, teman-teman sekalian. Namun, dampak negatifnya, sistem ini justru berkembang menjadi otoriter atau otoritarianisme ya. Kekuasaan politik terpusat hanya pada presiden, kebebasan pers dibatasi, dan partai oposisi dilemahkan. Artinya tidak ada kontrol, waktu itu tidak ada kontrol dari pihak luar. Titik puncaknya yaitu munculnya konflik yang akhirnya memuncak pada peristiwa G30S 1965 dan berujung pada kejatuhan Soekarno sendiri sebenarnya. Terdapat kritik dan kontroversi demokrasi terpimpin. Yang pertama adalah kekuasaan terlalu tersentralis pada presiden. Salah satu kritik paling tajam terhadap demokrasi terpimpin adalah pemusatan kekuasaan pada Presiden Soekarno. Setelah dekret 5 Juli 1959, Soekarno tidak hanya menjadi kepala negara, tapi juga kepala pemerintahan, pengarah MPRS, bahkan tokoh ideologis bangsa melalui konsep pemimpin besar revolusi. Kondisi ini menimbulkan gejala otoritarianisme. Kekuasaan dijalankan tanpa kontrol legislatif yang efektif dari DPR gotong royong dan MPRS, sementara anggotanya diangkat langsung oleh presiden. Akibatnya, lembaga perwakilan rakyat kehilangan fungsi check and balance. Sebagaimana dikatakan Imamari Derajat, demokrasi yang harusnya menyeimbangkan kekuasaan malah berubah menjadi kekuasaan tunggal di bawah bimbingan seorang pemimpin. Jadi seperti itu. Kedua, hilangnya kebebasan politik dan pers. Itu pasti. Pada masa demokrasi terpimpin ini, partai oposisi ditekan. Partai-partai besar seperti Masyumi, PSI, bahkan dibubarkan karena dianggap menentang pemerintah dan terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Selain itu, media massa dibatasi agar tidak menentang kebijakan negara. Surat kabar yang mengkritik pemerintah bisa ditutup, dan semua publikasi diwajibkan mendukung semangat revolusi. Hal ini membuat ruang demokrasi menjadi sempit. Rakyat tidak bisa atau tidak lagi bebas berpendapat atau mengawasi kekuasaan. Budiarjo pada tahun 1998 menyebutkan periode ini sebagai masa surutnya partisipasi politik rakyat. Yang ketiga adalah kontroversi konsep Nasakom. Soekarno berusaha menyatukan tiga kekuatan besar, nasionalis, agama, dan komunis, disebut Nasakom. Secara ideologi ini terlihat mulia. Soekarno ingin persatuan tanpa perpecahan. Namun secara praktis konsep ini sangat kontradiktif karena menyatukan dua kubu yang saling bertentangan tajam pada waktu itu. Kaum Islamis yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Partai Masyumi dan PKI sendiri, Partai Komunis tentunya. Hasilnya justru bukan persatuan tapi ketegangan politik yang makin dalam. PKI memanfaatkan kedekatan dengan Soekarno untuk memperluas pengaruh, sementara militer dan kelompok Islam terasa terancam. Pertarungan segitiga Soekarno, PKI, Angkatan Darat akhirnya meledak menjadi krisis besar yang memuncak dalam peristiwa yang kita kenal G30S 1965. Manipulasi demokrasi gotong royong. Demokrasi terpimpin digambarkan sebagai demokrasi khas Indonesia berbasis musyawarah dan mufakat. Tapi dalam praktiknya nilai-nilai itu hanya simbolik. Keputusan penting negara tetap ditentukan oleh Soekarno. Musyawarah berubah menjadi formalitas dan gotong royong menjadi alat politik yang untuk menghapus oposisi. Akibatnya demokrasi berubah menjadi paternalisme politik. Rakyat dianggap anak yang perlu dibimbing oleh bapak bangsa tentunya. Kritik lain datang dari aspek ekonomi. Soekarno lebih fokus pada revolusi dan simbol politik daripada perbaikan ekonomi. Inflasi melonjak hingga ribuan persen dan proyek-proyek sosial seperti pembangunan Monas, Gelora Bung Karno dianggap membantu keuangan negara. Dan terakhir, tuduhan anti demokrasi. Banyak sejarawan dan ilmuwan politik menilai demokrasi terpimpin adalah bentuk demokrasi semu. Secara formal istilah demokrasi tetap dipakai, tapi praktiknya jauh dari prinsip demokratis. Soekarno mengklaim dirinya melaksanakan demokrasi yang sesuai kepribadian bangsa, namun hasilnya justru menyerupai sistem diktator ya, terbungkus nasionalisme sih. Kemudian peristiwa penting setelah demokrasi terpimpin, peristiwa gerakan 30 September. Ini yang selama ini kita kenal ya, istilah ini titik balik era demokrasi terpimpin. Pada 30 September 1965, sekelompok perwira yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh 6 jenderal
Mereka mengaku ingin mencegah kudeta Dewan Jenderal, namun militer menuduh Partai Komunis sebagai dalang di balik peristiwa ini. Peristiwa ini langsung menghancurkan legitimasi politik Soekarno karena selama masa demokrasi terpimpin PKI sangat dekat dengan Presiden Soekarno melalui konsep Nasakomnya. Setelah itu kejadian muncul gelombang anti PKI di berbagai daerah dan ratusan ribu orang dituduh komunis menjadi korban pembunuhan atau penahanan tanpa pengadilan. Kemudian ada surat perintah 11 Maret setelah G30S. Situasi politik semakin tidak terkendali. Demonstrasi mahasiswa menuntut Soekarno agar membubarkan PKI dan memperbaiki kondisi ekonomi yang semakin buruk. Pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani dokumen yang dikenal sebagai sebuah semar, surat perintah 11 Maret yang memberi Letnan Jenderal Soeharto pada waktu itu wewenang untuk mengambil langkah-langkah guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Super semar ini menjadi titik formal transfer kekuasaan dan dari Soekarno ke Soeharto ya, meskipun awalnya hanya bersifat perintah administratif, tapi dokumen ini selanjutnya digunakan oleh Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan perusahaan tahap. Kemudian Soekarno turun dari jabatan presiden. Pada tahun 1967, peralihan kekuasaan MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai presiden karena dianggap gagal bertanggung jawab peristiwa G30S dan kondisi ekonomi yang buruk. Soeharto ditunjuk sebagai berlanjutnya, dan setahun kemudian pada Maret 1968 ia secara resmi diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia kedua. Peristiwa ini menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin dan lahirnya Orde Baru, sebuah rezim baru yang berjanji menegakkan demokrasi Pancasila dengan stabilitas dan membangun ekonomi sebagai prioritas utama. Kesimpulan, menurut Himawan Indrajat, demokrasi terpimpin sebenarnya lahir dari keinginan Soekarno untuk menciptakan sistem demokrasi yang khas Indonesia. Demokrasi yang berjiwa gotong royong dan dipimpin oleh seorang tokoh yang dianggap memahami kehendak rakyat. Namun prakteknya, konsep ini terlalu bergantung pada satu figur, gagal menciptakan mekanisme check and balance. Demokrasi terpimpin justru membuka jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan dan berakhir dengan kejatuhan rezim Soekarno sendiri. Dengan kata lain, demokrasi terpimpin adalah eksperimen politik yang idealistik ya, namun tidak realistis dalam penerapannya. Yang menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi sejati harus menyeimbangkan kepemimpinan yang kuat dan kebebasan rakyat dan hukum yang jelas. Sebagai penutup, demokrasi terpimpin bukan sekedar masa dalam sejarah politik Indonesia, tapi juga refleksi dari perjuangan bangsa mencari bentuk demokrasi yang sesuai dengan jati diri nasional, yang memperlihatkan bahwa semangat persatuan memang penting, tapi demokrasi tanpa batas kekuasaan justru bisa berubah menjadi kediktatoran. Mungkin itu, atas kurang lebihnya saya mohon maaf.